Pembentukan bumi pada pertama kali tidak lepas dari pembentukan tata surya. Banyak ilmuwan yang mengemukakan pemikirannya tentang terbentuknya alam semesta ini. Teori yang dianggap paling masuk akal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Teori ini menyebut bahwa alam semesta diperkirakan lahir pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Hal ini didasarkan pada pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari keadaan yang sangat padat dan panas. Alam semesta ini akhirnya meledak dan mengembang. Ledakan itu berisi semua isi yang berada di alam semesta. Kehidupan di bumi dimulai 5,6 miliar tahun yang lalu. Pembagian zaman menurut ilmu geologi. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih ilmu geologi itu membahas tentang apa? Geologi adalah ilmu yang membahas tentang planet bumi mencangkup material penyusunnya, perubahan fisika dan kimia yang terjadi secara perkembangan planet dan kehidupannya. 4 zaman menurut geologi ada Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum atau Arkean merupakan masa awal pembentukan bumi pada 2.500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil untuk mendukung kehidupan. Pada masa ini, permukaan bumi dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang aktif. Suhu bumi masih sangat panas dan belum terciptanya air menutup kemungkinan organisme multiseluler kompleks untuk hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan dari masa ini berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana amonia dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan ini terkumpul selama berjuta-juta tahun kemudian, sebelum akhirnya bisa digunakan oleh makhluk hidup di selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian mulai terbentuk lapisan air atau hidrosfer dan lapisan udara atau atmosfer di bumi. Paleozoikum yang berarti kehidupan purba yang dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Seperti menandai babak baru kehidupan bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pada awal masa ini ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat melimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Masa Paleozoikum terbagi ke dalam 6 periode dari yang tertua, yaitu Kambrium, Karbon, dan Premium. Pada awal masa Paleozoikum, berdasarkan temuan-temuan fosilnya, diketahui bahwa kehidupan organisme air lebih berkembang dibandingkan dengan organisme yang ada di darat. Hewan banyak dijumpai pada masa ini berasal dari spesies Arthropoda lapis baja seperti Pteridophyta. Salah satu hewan purba yang berasal dari masa ini dan masih bertahan pada saat ini adalah lili laut, bintang laut, dan bulu babi. Mesozoikum berarti kehidupan tengah atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus, karena dinosaurus muncul pada zaman reptil berukuran besar. Mulai bermunculan pada masa Triasi, iklim masih cenderung gersang, namun beberapa makhluk hidup berhasil bertahan di lautan. Pada pertengahan masa Mesozoikum dimulailah periode Juras pada periode juara awal, yakni sekitar 200 sampai 175 tahun yang lalu. Superbenua terpecah menjadi Laurasia yang bergerak ke utara dan Gondwana yang bergerak ke selatan. Gurun-gurun panas digantikan dengan hutan tumbuhan konifer dan iklim berubah menjadi tropis. Menjadi puncak jayanya dinosaurus di permukaan bumi. Spesies reptil menjadi hewan dominan yang menduduki bumi. Reptil bertubuh semakin besar, sedangkan untuk spesies mamalia baru ada yang berukuran kecil selain hewan herbivora besar seperti Diplodocus dan Brachiosaurus. Hewan karnivora seperti Allosaurus menjadi dinosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi pada zaman ini. Babak terakhir dari masa Mesozo itu adalah periode kereta zaman yang dikenal juga dengan nama zaman kapur. Ini merupakan masa tinggalnya dinosaurus terkenal seperti Tyrannosaurus, Ceratopsia, Ankylosaurus. Sedangkan di air, Mosasaurus merajai rantai makanan tercepat yang pernah terjadi setelah kurang lebih 160 juta tahun. Dinosaurus mendominasi daratan dan lautan, ketemu dengan kepunahan dalam rentang waktu 2,5 hingga kurang dari 1 juta tahun. Peristiwa kepunahan ini dikenal dengan kepunahan kapur Paleokim dan menjadi peristiwa kepunahan terpopuler karena berbarengan dengan punahnya dinosaurus. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai hari ini, bumi memasuki babak era yang disebut Neozoikum. Beberapa ilmuwan membagi masa ini ke dalam 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter.
Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi kala Paleon, Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene. Pada awal zaman ini, iklim cenderung tropis dengan mulai bermunculan mamalia bertubuh besar. Rerumputan dan tumbuhan bunga mulai berkurang. Munculnya mamalia jenis primata pun terjadi pada pertengahan zaman ini. Menjelang akhir zaman tersier, iklim berubah menjadi dingin dan kering. Pliohippus nama untuk kuda purba, dan mamut seperti mastodon mulai berkembang. Di tengah iklimnya semakin bergerak menuju musim dingin ini, ternyata bukan hanya hewan berkuku belah dan mamut yang mulai berkembang. Dari catatan fosil, diketahui bahwa manusia purba pertama berasal dari akhir zaman tersier. Salah satu gunung berapi purba yang menjadi aksi bisu perubahan iklim di dunia menuju zaman es di Indonesia adalah Gunung Api Purba Ngalenggeran. Gunung ini diperkirakan muncul dari dasar lautan sekitar pertengahan zaman tersier. Penampakan sebagian besar daratan yang tertutup es menjadi pemandangan latar belakang paruh awal zaman. Zaman Quarter, kala Pleistosen atau Diluvium, penuh dengan binatang-binatang berbulu tebal, seperti badak berbulu tebal, rusa besar, dan harimau gigi pedang. Kala ini berlangsung sekitar 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Memasuki akhir zaman Quarter, yaitu kala Holosen, es di kutub utara selatan mencair karena suhu yang menghangat. Hal ini menyebabkan naiknya volume air laut dan membuat terpisahnya kepulauan Indonesia dari Asia Tenggara dan Australia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Puluhan juta tahun yang lalu, Indonesia belum berbentuk kepulauan seperti yang sekarang kita kenal. Dunia ini masih berupa hamparan samudera luas. Kemudian pada sekitar 65 juta tahun yang lalu, terdapat gerakan tektonis yang menyebabkan lempengan 3 daratan terbesar di dunia saat itu terpecah belah. Proses tektonik kepulauan. Kepulauan Indonesia memiliki kaitan erat dengan perkembangan tektonik kepulauan yang asalnya dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan klasifikasinya, Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng dasar, yakni lempeng di Pasifik sebelah barat, lempeng Indonesia Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar tersebut sudah ada sejak zaman Neogen yang terjadi sekitar 65 juta tahun. Hingga saat ini, ketiga lempeng tersebut masih aktif dan pada kondisi tertentu bisa menyebabkan adanya guncangan gempa bumi berskala ringan hingga berat di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah rawan gempa. Fosil merupakan salah satu bentuk peninggalan sejarah, terutama untuk fosil manusia purba. Banyak fosil manusia purba ditemukan di Indonesia dengan berbagai jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, ditemukan di daerah Sangiran, tepatnya di tepi Sungai Bengawan, Solo. Fosil ini merupakan fosil manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia pada tahun 1937. 2. Pithecanthropus erectus, ditemukan di desa Trinil di tepi Sungai Bengawan Solo pada tahun 1891. 3. Pithecanthropus soloensis, ditemukan di daerah Ngandung dekat Sungai Bengawan Solo, ditemukan oleh von Koenigswald Oppernoth dan THR antara 1931 hingga 1933. 4. Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan oleh Djoko Handojo atau Andojo, orang Indonesia yang membantu von Koenigswald di sekitar daerah Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1937. 5. Homo soloensis, ditemukan di Ngandong, tepi Bengawan Solo dan Sangiran serta Sampung Macan Sragen dari pengalian yang dilakukan oleh William Frederick Flaus Oppernoth, Charles THR, dan von Koenigswald pada 1931 hingga 1933. Yang keenam ada Homo wajokensis. Fosil ini ditemukan pada tahun 1889 oleh B. de von Richthofen dan diteliti oleh Eugen. Fosil Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mick J. Morward bersama tim ilmuwan Indonesia pada tahun 2003 di Gua Liangbua, Pulau Flores. Fosil ini mempunyai tinggi 1 meter dan mempunyai berat kurang lebih 25 kg. 8. Homo sapiens. Homo sapiens pertama ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh von Richthofen 1892. Kehidupan manusia tipe ini sudah maju, bisa memasak, menguliti binatang buruan dan membakarnya.